Setulus Hati Meli, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Beberapa hari setelah Ridwan menyatakan perasaannya, tanpa disengaja mereka bertemu di bioskop Presiden. Waktu itu Meli bersama Adri, dan Adri memegang lengannya erat-erat karena banyaknya orang yang berdesakan. Sekejap Meli melihat sinar terkejut di mata Ridwan. Lalu mata itu berubah menjadi murung, amat murung. Hari setelah itu, Ridwan selalu menghindar bila bertemu dengannya di fakultas. Jawabannya terdengar kaku dan tertahan bila Meli mengajaknya bergurau seperti biasa. Wajah gembira, senyum dan keakraban Ridwan terasa tidak tulus lagi. Walaupun Ridwan berusaha untuk tidak memperlihatkan perasaannya, tetapi Meli tidak bisa dibohongi. Meli merasa tidak ada gunanya lagi di perpustakaan. Ditutupnya surveying itu dan dikembalikannya ke rak. Dengan langkah lambat dia keluar dari ruang referensi itu. Di pintu keluar disenyuminya pegawai perpustakaan yang membalasnya dengan ramah. Meli berhenti sejenak di depan perpustakaan. Masih terlalu sore untuk pulang. Karena itu dibawanya keresahan hatinya menyusuri gang sepanjang laboratorium teknik geodesi dari teknik kimia. Lalu meniti anak tangga menuju tingkat atas. Dengan langkah lambat Meli menaiki anak tangga satu demi satu. Di anak tangga yang teratas, langkahnya terhenti. Matanya tertumbuk pada sosok tubuh yang berdiri di gang, di depan ruang-ruang kuliah. Ridwan berdiri membelakanginya, bersandar di tiang sambil melemparkan pandangannya ke bawah, ke taman berbunga-bunga kuning yang tadi ditatapi Meli dari perpustakaan. Tampaknya dia melamun. Untuk beberapa saat Meli bimbang. Akan didekatinya kah Ridwan? Atau lebih baik pergi dengan diam-diam? Setelah beberapa lama menimbang-nimbang, akhirnya Meli memutuskan untuk menemui Ridwan. Dia ingin berbicara dengannya. Meli sengaja menghentakkan langkahnya agak keras supaya Ridwan tahu kedatangannya. Harapannya terkabul sebab Ridwan segera menoleh ketika mendengar langkah kaki mendatanginya. Sekejap wajahnya berubah ketika melihat Meli, tapi kemudian kembali biasa. Meli tersenyum akrab, berusaha menghapus kekakuan di antara mereka. "Dari mana, Mel?" sapa Ridwan lebih dulu. "Dari perpustakaan." "Kok?" "Barusan menyerahkan laporan praktikum ukur tanah." "Kok rajin amat sekarang, Mel? Dolanya ke perpustakaan melulu. Nggak bosan sama bau buku tua yang wangi itu ya?" Meli tersenyum. Diangkatnya tubuhnya dan duduk berjuntai di atas tembok setinggi 3/4 meter yang membatasi tepi gang itu. Suatu saat orang toh sadar bahwa dia tidak pandai dan harus lebih banyak belajar. "Semester kemarin ujianku banyak yang jatuh, Rit. Salah-salah, tahun ini gak bisa yudisium kalau gak belajar mulai sekarang."
Ridwan melangkah ke dekat Meli dan ikut duduk di atas tembok. Siapa bilang kau tidak pandai, Mel? Cuma, kok malas kuliah sih? Meli mengangguk. Barangkali juga. Makanya aku mulai belajar sejak sekarang, sahutnya. Sejenak Meli diam, mencari kata-kata untuk memulai bicara tentang persoalan di antara mereka. Ridwan juga diam, dan kebisuan itu membuat suasana menjadi kaku, sangat tidak enak. Tapi kalau lagi sedih begini, susah juga mau belajar. Gumam Meli seakan-akan pada diri sendiri. Ridwan menoleh. Ada persoalan? Tanyanya penuh perhatian. Meli mengangguk. Kok? Sahutnya pelan. Aku? Ridwan terhentak. Debar jantungnya terasa 2 kali lebih keras memukul-mukul dadanya. Ya, kau, sahut Meli. Kau lain sekali akhir-akhir ini, Ridwan. Acuh tak acuh dan selalu menghindar kalau aku mengajakmu bicara. Itu amat menyedihkan aku. Ridwan menghela nafasnya dalam-dalam. Habis, aku harus bagaimana, Meli? Gumamnya dalam hati. Aku mencintai engkau, tapi kau sudah mengikatkan diri dengan orang lain. Apalagi yang bisa kuharap darimu? Tentu saja aku senang sekali berada di dekatmu. Kalau saja engkau mempunyai perasaan yang sama denganku. Tetapi dengan keadaan begini, berdekatan denganmu hanya membuat aku semakin merasa tersisih, semakin merasa terkalahkan. Ridwan, kau serius dengan pengakuanmu dulu itu? Tanya Meli hati-hati. Aku tidak perlu mengulanginya lagi, bukan Meli? Sahut Ridwan terdengar pahit. Meli menelan ludahnya dengan susah. Dan sekarang kau marah padaku. Kau membenciku karena aku Meli tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya. Lehernya seperti tercekik, sakit dan sesak. Ridwan menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba tersenyum. Aku tidak berhak marah padamu. Dan cinta tidak pernah berubah menjadi benci. Hanya, aku memang kecewa, Meli. Suatu perasaan yang wajar kalau kita mengharapkan seseorang dan dia tidak, bukan? Maaf, Rid. Kau tidak perlu minta maaf, sahut Ridwan cepat. Kau tidak bersalah tidak mencintai aku. Dan aku juga tidak bersalah mencintai kamu. Sebab perasaan itu timbul tanpa dapat kita kuasai. Jangan terlalu kau pikirkan aku. Aku tahu bagaimana cara mengatasi kekecewaanku. Dan tentu bukan dengan cara-cara yang tolol. Meli mengangguk. Tetapi aku tetap menyesal telah mengecewakan kau. Desahnya pelan. Sekali lagi, itu bukan salahmu, Meli. Hidup itu penuh risiko. Selalu menghadapkan kita pada 2 keadaan yang bertentangan. Susah atau senang, kecewa atau puas, kalah atau menang. Dan maaf bila aku terpaksa menjauh darimu, Mel. Sebab cinta selalu menuntut untuk dibalas. Cinta membuat kita ingin memiliki apa yang kita cintai.
Dan kita akan kecewa bila semua itu tidak terpenuhi. Pendapat bahwa kita akan bahagia asal orang yang kita cintai bahagia, bagiku adalah omong kosong. Kalau kau bahagia tetapi dengan orang lain, mana aku bisa bahagia pula? Aku ingin kau bahagia tetapi denganku, bukan dengan orang lain. Melly mengalihkan matanya dari bunga kuning di taman di bawah mereka dan menatap Ridwan lurus-lurus. Engkau salah kalau mengira aku sama sekali tidak punya suatu perasaan apapun padamu, Ridwan. Aku menyayangimu. Kasih sayang yang tulus, yang kurasakan pada seorang manusia secara utuh. Cinta berbeda dengan kasih sayang, Ridwan. Sebab cinta mempunyai tuntutan-tuntutan, sedang kasih sayang tidak. Kasih sayang kita berikan pada seseorang dengan tulus, tanpa pamrih apa-apa, tanpa tuntutan apa-apa. Tapi kasih sayang tidak kalah indahnya dengan cinta. Bedanya, cinta membuat kita ingin memiliki, tapi kasih sayang tidak. Ridwan, maukah kau merubah perasaan cintamu menjadi kasih sayang? Itu lebih baik, sebab kau tidak menuntut apa-apa lagi, dan kau tidak akan kecewa. Ridwan berdiam diri. Melly juga berdiam diri, menunggu jawaban Ridwan dengan penuh harap. Tingkat atas gedung Fakultas Teknik itu lengang. Hanya mereka berdua yang ada di sana. Di bawah, di seberang taman, pintu perpustakaan masih terbuka dan cahaya lampu memancar keluar dari sana. Matahari sudah tenggelam, meninggalkan warna-warna merah di langit sebelah barat. Angin tidak lagi bertiup, dan keremangan mulai merayapi senja itu. Selama ini, Ridwan memecah kesunyian. Aku mencintaimu lengkap dengan harapan-harapan dapat memiliki kau dan hidup bersamamu. Tidak mudah untuk melepas harapan-harapan itu begitu saja, dan merubah cinta itu menjadi kasih sayang. Tetapi akan kucoba juga. Aku toh harus menerima kenyataan bahwa kau tidak akan pernah menjadi milikku, tidak akan mencintai aku. Ridwan menatap Melly dan tersenyum tenang. Tapi senyum itu bukanlah senyum lega, melainkan senyum pasrah karena memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima keadaan yang disodorkan padanya. Aku menyayangimu, Ridwan. Melly meralat ucapan Ridwan yang seakan-akan merasa dirinya tak berarti sama sekali bagi Melly. Terima kasih. Ridwan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam tangan Melly. Melly, izinkan aku menciummu. Sekali saja, bisiknya pelan. Selama beberapa detik, Melly tidak bisa bernafas mendengar permintaan Ridwan. Lalu diputarnya kepalanya dan ditatapnya mata Ridwan lurus-lurus. Mata Ridwan yang digenangi cinta, yang menatapnya penuh harap, bercampur baur dengan sinar keputus harapannya. Sejenak Melly bimbang. Dia ingat Adri, ingat janjinya pada diri sendiri bahwa dia tidak akan memberikan dirinya dicium oleh pria selain Adri. Tetapi ketika tertatap olehnya wajah Ridwan dan tatapan matanya yang penuh harap, hati Melly goyah. Ridwan mempunyai tempat tersendiri di hatinya.
Dan kekecewaan Ridwan sudah cukup membuatnya merasa bersalah. Melly tidak sampai hati membuat Ridwan sekali lagi kecewa. Dia ingin memberikan sesuatu pada Ridwan sebagai pengganti cinta yang tak dapat diberikannya. Apakah itu akan membawa kebaikan bagi murid? Tanyanya kemudian. Melly, aku akan melepaskan cintaku dan menggantinya dengan kasih sayang seperti yang kau inginkan. Tapi sebelum itu, aku ingin menumpahkan bendungan perasaan dan rindu yang selama ini kupendam. Aku ingin memelukmu selama beberapa menit saja. Setelah itu, aku akan melepaskanmu dengan rela. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.